Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah karunia dan nikmatnya yang begitu besar yang sampai saat ini kita bisa rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan anugerah ini senantiasa Allah berikan pada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang ego is the enemy, atau mengenali dan mendamaikan ego. Apa itu ego? Ego yang kita pahami cenderung mempunyai berbagai persepsi. Tapi kita akan membahas bahwasanya di sini ego itu ada yang baik dan ego itu ada yang buruk. Seperti apa ego yang baik? Ego yang baik ini atau ego yang sehat ini cenderung membawa kita kepada kebaikan, akan menumbuhkan kepercayaan diri kita, akan menjadikan diri kita lebih baik, membangun integritas, membangun suasana, dan menjadikan kita lebih baik untuk berhubungan dengan orang lain. Dan kecenderungan ini tentu baik buat kita semuanya. Tetapi di sisi yang lain ada juga ego yang buruk, atau ego ini bisa kecenderungannya itu membawa kepada kita pada hal-hal yang justru jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang atau lebih mendalami tentang ego yang buruk ini. Sebelum kita lebih jauh, kita harus lebih mengenali dulu seperti apa ego yang buruk ini. Ego yang buruk ini tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti apa? Seperti halnya bahwasanya kecenderungan di ego yang buruk ini akan membawa kepada kita pada hal-hal yang sifatnya egois, sombong, menganggap diri lebih baik, dan cenderung merendahkan orang lain. Kemudian kadang-kadang juga suka menolak kritikan atau masukan atau feedback dari orang lain. Juga ego yang buruk ini senantiasa suka menggunakan hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan cenderung superioritas, rasa paling benar, tidak mau mengakui kesalahan. Itu gambaran tentang ego yang buruk. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, dari ego yang buruk ini ternyata ada 3 hal yang menjadikan segala sumber dari segala dosa. Apa itu? Yang pertama, menurut Imam Ibnu Qayyim adalah al-kibru. Al-kibru ini sifatnya sombong. Ini gambarannya mengeluarkan iblis dari jalan kebenaran ke jalan kesesatan, menjerumuskan iblis kepada kedudukan yang hina. Kemudian tamak atau al-hirsu, ini yang membuat Nabi Adam keluar dari surga. Yang ketiga al-hasad,
atau dengki. Ini juga yang pertama kali dilakukan oleh anak Adam yang membunuh pada saudara sendiri. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam 3 hal tadi yang dibicarakan, ini kita akan kupas tuntas lebih mendalam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari bahasan ini. Yang pertama tentang al-kibru atau sombong. Ini adalah dosa yang pertama kepada Allah yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh iblis sebagai pelakunya. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain, yaitu ketika dia merasa lebih mulia daripada Adam. Dan ini tentu kita lihat juga contohnya itu kepada Fir'aun yang merasa lebih mulia daripada manusia yang lain, merasa lebih berkuasa dan merasa lebih kuat. Kemudian juga seperti Korun juga merasa dia mempunyai kemuliaan dengan harta yang banyaknya, sehingga ini juga menjadikan dia sombong dari manusia yang lainnya. Nah, ini mendapatkan ancaman dari Allah bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebatas biji zarah. Nah, apa yang akan menjadi penawar dari rasa sombong ini? Tentu rasa sombong ini penawarnya itu adalah kita mempunyai kesadaran kehambaan kepada Allah. Jadi ketika kita mempunyai kesadaran bahwasanya kita adalah hamba Allah, mudah-mudahan itu menjadikan penawar dari sombong yang mungkin muncul pada kita, pada diri kita semua. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, maka dari itu agar kita tidak terjebak dari al-kibru ini, maka kita harus mempunyai 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus merasa lemah. Lemah dalam arti bahwasanya kita itu lemah dan hanya Allah lah yang kuat. Dan hanya dengan pertolongan Allah kita menjadi kuat, gitu kan. Maka dari itu dengan merasa lemah ini, maka kita akan senantiasa sadar bahwasanya Allah lah yang maha kuat. Kita kuat itu karena Allah menolong kita. Kemudian kita itu jahil. Jahil dalam arti kita itu adalah manusia yang bodoh tanpa pengetahuan. Hanya dengan petunjuk Allah lah kita mempunyai pemahaman, mempunyai ilmu. Maka dari itu dengan merasa kita jahil, maka kita akan terhindar dari al-kibru itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada perasaan dari kita itu bahwa kita adalah fakir. Kita itu nggak punya apa-apa kecuali milik Allah itu semuanya. Maka dari itu kita tidak akan merasa sombong terhadap manusia yang lainnya, karena semua yang kita miliki itu hanya kepunyaan Allah saja. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada 2 hal yang menjadikan kita merasa sempit dada sehingga kita menderita di dalam hidup ini. Apa itu? Yang pertama adalah merasa kekurangan atau disebutnya less. Yang kedua adalah merasa kehilangan atau disebutnya loss. Kedua hal ini bisa kita rasakan di setiap diri manakala kita lupa tentang status kita. Bahwasanya manakala kita lupa dengan status kehambaan kita, maka rasa kekurangan ini akan terasa terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita akan membandingkan dengan orang lain, sementara kita melihat orang lain diberikan kelebihan oleh Allah dan kita sendiri hanya sebatas seperti ini. Dan itu akan memicu
ketidaksyukuran kita kepada Allah. Yang kedua adalah merasa kehilangan. Kadangkala ketika Allah ambil apa yang menjadi pengakuan kita memiliki terhadap sesuatu, ketika Allah ambil kembali, maka perasaan itu akan muncul. Tetapi ketika bagi orang-orang yang sadar terhadap kehambaan Allah atau penghambaan terhadap Allah, maka dia tidak akan merasa kehilangan, walaupun sementara dia awalnya itu merasakan kehilangan, tapi tidak berlarut. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua dari ego yang buruk tadi, yaitu al-hirsu. Artinya adalah tamak atau serakah. Apa al-hirsu ini? Al-hirsu ini adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Apakah boleh atau apakah tidak boleh kita mencintai dunia? Tentu jawabannya adalah boleh. Karena apa? Karena anak, istri kita, dan harta kita boleh kita miliki, boleh kita cintai manakala proporsinya tepat atau tidak berlebihan. Tetapi ketika cinta kita sudah berlebih atau kelewat batas, maka Allah murka terhadap itu. Sahabat sekalian, selanjutnya contoh ya dari ego tamak ini kita sering mengenali di kehidupan sehari-hari. Kadangkala kita melihat atau kita rasakan sendiri ada perasaan ingin mengambil semua, atau takut kehilangan, atau banyak cemas, atau juga banyak menghalalkan segala cara. Hal-hal yang dilakukan seperti itu menunjukkan bahwasanya ego tamak itu muncul. Nah, apa yang menjadi penawarnya? Tentu mental yang diperlukan untuk menawar rasa ego tamak ini adalah dengan mental kaya atau abundance mentality. Tentu mental inilah yang perlu kita punyai agar menjadi penawar dari tamak atau keserakahan apabila muncul di dalam diri kita. Karena apa? Karena dengan mental kaya ini kita akan merasakan semuanya itu serba melimpah. Walaupun kondisi kita serba kekurangan, tapi Allah memberikan karunia yang lebih besar dari itu. Kemudian kita akan memaksimalkan kelebihan itu sehingga akan menimbulkan rasa syukur kepada kita. Sahabat sekalian, berikutnya kita akan membahas ego yang ketiga, yaitu al-hasad atau dengki. Apa itu al-hasad atau dengki? Biasanya itu akan terasa di dalam diri kita ketidaknyamanan atas kelebihan orang lain. Dan tentu ini bisa menghigapi kepada tiap orang manakala kita sudah merasakan ketidaknyamanan atas kelebihan orang lain, atau melihat ketika orang lain mendapatkan keberuntungan, kita justru merasa yang tidak nyaman atau tidak enak. Kemudian juga akan merasakan hidup kita itu merasa sempit. Malah menurut Sayyidina Ali, orang yang hasad itu seperti orang yang meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Sahabat sekalian, apa yang menjadi penawar dari ego yang ketiga ini? Yaitu rasa hasad atau dengki ini. Tentu tiada lain adalah dengan memupuk rasa rahmah. Apa itu memupuk rasa rahmah? Yaitu dengan memupuk rasa kasih kepada orang lain, mencintai orang lain. Dengan apa yang terjadi kepada orang lain, kita merasakan kesenangan atau kebahagiaan mereka, dan ini akan menjadikan hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik.
Dan tentunya dengan memupuk rasa rahmah ini akan menjadikan kita lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memupuk rasa rahmah ini atau bisa dibilang ego cinta ini. Nah, tentu ini harus kita latih. Ya, bagaimana caranya? Ya, yaitu ketika kita melihat orang lain mendapatkan anugerah, ya, mendapatkan kebersyukuran, kita berlatih untuk ikut berbahagia atau ikut bersyukur. Kemudian ikut mendoakannya agar orang yang mendapat beruntung tadi senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dan tentu ini feedbacknya akan lebih baik kepada kita. Kenapa? Karena apa yang kita doakan sejatinya justru mendoakan diri kita sendiri. Sahabat sekalian, ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, itu termasuk syukur level 1. Nah, manakala kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan pada orang lain, nah itu tentu kita naik level sehingga masuk kepada syukur level 2. Nah, kita berlatih untuk meningkatkan rasa syukur kita di samping kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima langsung, dan juga kita berlatih untuk bisa ikut bersyukur juga manakala orang lain mendapatkan nikmat dari Allah sehingga kita merasakan kebahagiaannya juga. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa berlatih untuk bersyukur tadi, kita terhindar dari ego yang buruk atau ego yang jelek ini. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, tadi telah kita bahas 3 hal tentang ego yang buruk. Ya, kita review sedikit bahwasanya ada 3 ego yang tentu kita harus hindari dan harus kita kenali di dalam diri kita. Yang pertama adalah al-kibru atau sombong, yang kedua adalah al-hasad, al-hirsu atau tamak. Yang kedua itu adalah al-hirsu, tamak atau serakah, dan yang ketiga adalah al-hasad atau dengki. Itu saja mungkin ya sahabat sekalian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membahas tema-tema yang lain. Mungkin itu saja, banyak hal yang kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.